Shalom saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya saya Pendeta Ranu Wijaya boleh menyapa saudara hari ini. Hari Senin tanggal 8 Mei 2023 dalam program Renungan Pagi di kanal YouTube Jemaat GKI Banjarbaru. Saudara, firman Tuhan hari ini sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari Kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. Saya akan bacakan bagi kita semua dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Dengan judul perikop bagi kita, Allah menuntun umatnya. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukkot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, atau pada malam hari dengan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita pasti pernah merasa kalau kita sedang dalam perjalanan menuju ke tempat yang kita tuju, perasaan kita pasti kok waktunya sangat lama. Tapi berbeda terbalik seperti itu ketika kita pulang kembali dari tempat yang kita tuju, pasti waktunya akan terasa singkat. Dalam hal ini logis terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Karena ketika kita ingin menuju ke suatu tempat, kita pasti akan melihat proses apakah tempat yang kita tuju itu benar adanya, atau perjalanan yang ingin kita tuju itu melewati jalan yang benar atau justru jalan yang menyesatkan kehidupan kita. Saudara kan dikasih dan diberkati Tuhan, bangsa Israel ketika mereka sudah menerima pembebasan dari Firaun dan hendak menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, mereka mengikuti proses yang cukup panjang. Kita tahu hampir 44 tahun perjalanan mereka sangat panjang menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Sebenarnya kalau kita ukur jarak antara Mesir dengan tanah yang dijanjikan oleh Allah yaitu Kanaan, itu cukup pendek. Tapi Allah sebenarnya memiliki alasan untuk membawa mereka berjalan lebih jauh lagi. Pertama, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa bangsa ini sebenarnya tidak siap untuk berperang. Dan ini wajar saja. Karena hampir 350 tahun mereka di dalam perbudakan di Mesir, mereka hanya bekerja sebagai seorang budak, bukan sebagai orang yang siap untuk berperang. Artinya apa? Ketika mereka berhadapan dengan yang namanya peperangan khususnya kepada orang Filistin, mereka sudah pasti tidak siap menghadapi hal ini. Dan mereka akan memilih lebih baik saya kembali ke Mesir. Dan saudaraku, dalam hal ini ternyata ketika mereka dalam perjalanan ke Mesir, Allah yang menunjukkan jalan itu sendiri. Dan Allah ingin mengajari mereka untuk selalu siap sedia. Dan dalam kesiapsediaan itu Allah tidak meninggalkan mereka, tapi Allah menyertai mereka. Apa buktinya? Dalam firman Tuhan, Allah menyediakan, melindungi mereka. Ketika mereka berjalan di siang hari, mereka dinaungi dengan tiang awan. Dan ketika mereka berjalan pada malam hari, mereka diterangi dengan tiang api. Sama halnya juga dalam kehidupan kita saat ini. Kita terkadang merasa bahwa perjalanan kehidupan ini sangatlah lama, butuh waktu proses yang sangat panjang. Tapi saudara, bukan berarti sebenarnya kita berjalan panjang itu hanya menjadikan kita biasa-biasa saja. Allah yang mengarahkan perjalanan kehidupan kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat,
menjadi pribadi yang tangguh. Dan percayalah, penyertaan Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita, apapun rupanya. Dan firman Tuhan ini menjadi bukti bahwa ketika kita mengikuti kehendak Allah dalam perjalanan kehidupan ini, Allah tetap menyertai kita, Allah melindungi kita. Sebab penyertaan Allah itu nyata dalam perjalanan kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala hal yang boleh kami terima dan kami rasakan sampai saat ini. Penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, itu pun juga boleh kami rasakan ketika penyertaan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami merasa perjalanan waktu kami begitu lama, tapi sebenarnya ada cara Tuhan ingin mengajar dan membentuk kami untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh dalam menghadapi segala sesuatu. Berkati aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan. Tuntun kami, berkati kami, lindungi kami dengan kuasa daripada Roh Kudus saja. Terima kasih Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.